Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Asra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, Khulafa ar-Rasyidin yang kedua, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-Rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, iktadu billadaini min ba'di. Abi Bakar wa Umar, ikutlah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Telah kita jelaskan bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam menjalankan pemerintahannya pada pertemuan yang lalu, di antaranya bagaimana keadilannya, bagaimana beliau begitu perhatian terhadap rakyat, dan beliau juga bahkan orang-orang non-muslim yang tinggal di Madinah hidup dalam kondisi tentram, ya, karena mereka mendapatkan hak mereka, ya. Tentu mereka membayar jizyah sebagai bentuk ketundukan, tapi jizyah itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan zakat yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Itu pun demi kebaikan mereka, agar mereka bisa dipenuhi hak mereka, ya. Demikian juga dalam satu riwayat bagaimana Umar melihat seorang yang sudah buta, kemudian berjalan di kota Madinah minta-minta, maka Umar pun mukul pundaknya. Kata Umar, dari mana engkau? Ahlul kitab. Ahlul kitab yang mana? Saya Yahudi. Kenapa kau begini? Kata dia, saya sudah tua, tidak bisa punya kemampuan lagi. Maka Umar akhirnya membawa dia ke rumahnya, lantas Umar berikan sebagian pemberian kepadanya. Lantas Umar membawa orang Yahudi ini ke Baitul Mal. Kata Umar, berikan yang bisa diberikan kepadanya, dan gugurkan jizyahnya, tidak perlu lagi bayar jizyah, ya. Dia telah bekerja keras di masa muda, sekarang saatnya sudah tua, kita bersikap adil kepadanya. Ini adalah bentuk bagaimana sikap adil Umar bahkan kepada non-muslim. Oleh karena saya sering sampaikan berulang-ulang bahwasanya jika syariat Islam diterapkan dalam suatu negara, maka Islam benar-benar rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam semesta, ya. Bahkan kepada non-muslim juga mereka akan merasakan rahmatnya Islam sebagaimana yang mereka rasakan di zaman Umar bin Khattab, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, dan juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan di zaman khilafah an-nubuwah. Di antara yang dilakukan juga oleh Umar dalam pemerintahannya, Umar radhiyallahu anhu, beliau bekerja, berdagang, ya, sambil menjadi khalifah. Ternyata beliau tidak mampu, ya. Karena beliau sibuk untuk jadi khalifah, ternyata beliau sulit untuk makan. Akhirnya beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada masih hidup ketika itu, apakah boleh saya mengambil dari Baitul Mal untuk makan saya? Ya, ketika dia bertanya kepada para sahabat, sebagian besar berkata, Amirul Mukminin a'lamu minna. Kata para sahabat, Umar lebih tahu tentang hukumnya daripada kami. Ya, artinya, ya, kalau mau ngambil silahkan. Akhirnya beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, boleh makan siang, makan malam, mengambil dari Baitul Mal, ya, artinya semacam gaji, ya. Umar berusaha kerja tanpa gaji. Dia berusaha kerja menjadi khalifah tanpa gaji, tetapi dia tidak mampu. Ya, karena urusan kaum muslimin banyak dan akhirnya perdagangan beliau terbengkalai, ya. Perdagangan beliau terbengkalai, akhirnya beliau tidak bisa makan. Akhirnya beliau tidak asal ngambil aja Baitul Mal. Beliau musyawarah terhadap para sahabat, apa boleh saya mengambil? Bagaimana waraknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya para sahabat mengatakan, silahkan, ya. Ya, akhirnya Umar pun mengambil gaji dari Baitul Mal, dan beliau berkata, saya ini sikapnya kepada harta Baitul Mal, ya, Baitul Mal, ya, sebagaimana seorang yang mengurusi anak yatim. Sebagaimana seorang yang mengurusi anak yatim. Kalau saya berkecukupan, saya tidak akan makan. Kalau saya kekurangan, saya akan makan bil ma'ruf, secukupnya, ya. Oleh karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalani kehidupan dengan kehidupan yang berat. Beliau menjalani kehidupan yang sulit, ya.
Ya, beliau benar-benar memperhatikan rakyat beliau yang kesulitan, maka beliau pun juga menjalani kehidupan yang sulit. Sampai keluarga beliau juga kekurangan. Bukan berarti dia jadi khalifah kemudian beliau hidupnya mewah, anak-anaknya hidupnya mewah, tidak ya. Sampai anaknya pun susah, sampai cucunya pun kurus ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Sampai ada seorang yang baik datang kepada beliau ya, menawarkan, wahai Umar, bagaimana kalau kau memakai mungkin baju yang lebih baik, atau kau memakai, kau berhak, artinya ada yang beri masukan, kau berhak, kau ada khalifah, kau boleh memakai begini, begini, begini. Maka Umar pun marah kepada dia. Umar mengatakan, kau adalah orang baik, tapi sikapmu seperti ini adalah sikap seorang penjilat. Umar marah kepada dia. Umar bilang, tidaklah permisalanku, ma masali wa masaluhum, tidaklah permisalanku dengan permisalan kaum muslimin, kecuali seperti orang-orang yang sedang bersafar. Kemudian orang bersafar tersebut memberi uang kepadaku. Kemudian menyuruh cari makanan buat mereka. Ya, saya cuma, bukan uang saya pegang uang mereka. Karena dalam bersafar dan saya berikan makanan. Apakah layak saya makan lebih banyak daripada mereka? Sementara uang mereka tentu tidak layak. Kata Umar, demikianlah saya dengan rakyat. Ya. Demikianlah saya dengan rakyat. Dan kenyataan sebagian negara seperti itu ya. Bahwasanya pemerintah hidup dengan uang dari rakyat, dengan pajak dari rakyat, dengan pemberian dari rakyat. Ya. Maka Umar memandang bahwasanya seorang penguasa ketika dia mengambil dari harta negara seperti seorang yang sedang mengurusi anak yatim. Kalau dia berkecukupan, dia tidak perlu ambil. Kalau dia kekurangan, dia boleh ngambil secukupnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hidup dengan tidak bermewah-mewah, dan tidak lain ini adalah beliau mengambil pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istrinya ada masalah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di suatu tempat namanya Masrubah, yaitu suatu tempat ya, seperti semacam kamar kecil. Kemudian Umar pun naik, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Umar melihat Nabi dalam kondisi tidur di atas tikar, tanpa ada kasur, ya, tanpa ada ranjang. Kemudian tikar yang kemudian memberi bekas di lambung beliau, lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kamarnya tidak ada apa-apa kecuali sekedar sebagian kulit-kulit yang sudah dikeringkan. Tidak ada apa-apa di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memakai bantal Rasulullah SAW, pakai bantal yang isinya bukan seperti kita kapuk yang lembut, yang enak, enggak. Isinya adalah semacam rumput-rumputan dari pohon korma. Itu dijadikan bantal oleh Nabi SAW dengan tikar yang memberi bekas di lambung beliau. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yuwassi' ala ummatik. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar beri kelapangan hidup bagi umatmu. Fa inna al-Furs wal Rum, sungguhnya orang-orang Persia dan Romawi mereka hidup dalam kenikmatan. Wa hum la ya'budunallah, dan mereka tidak beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW tegur Umar, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, apa kau ragu dengan agama ini wahai ibn al-Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatum fil hayatid dunya. Mereka itu Romawi dan Persia memang disegerakan kenikmatan dunia bagi mereka. Kita tidak ya. Umar melihat bagaimana sulitnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini beliau menjadikan sebagai ibrat, sebagai aturan beliau dalam menjalani kehidupan beliau radhiyallahu taala anhu ya. Jadi Umar justru jadi khalifah, justru dia hidup yang sangat sulit. Dia ingin hidup, dia tidak ingin rakyatnya hidup sengsara sementara hidup dalam kondisi senang-senang. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya dia mengatakan, saya ini seperti orang yang sedang bersafar bersama mereka, nitipkan harta. Masa saya makan enak, mereka tidak makan enak, sementara uang-uang dari adalah milik mereka. Ya. Ini diantara sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara sikap Umar dalam menjalani pemerintahannya adalah Umar membuat tanggalan tahun Hijriyah. Ya. Suatu hari di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang mengangkat perkara kepada Umar tentang masalah hak atau masalah bukti penagihan atau masalah keuangan lah. Tetapi dalam bukti penagihan tersebut cuma ditulis bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ayo Sya'ban, ini bulan Sya'ban yang mana? Bulan Sya'ban tahun ini kah jatuh temponya? Atau bulan Sya'ban tahun lalu kah? Atau bulan Sya'ban tahun depan?" Karena waktu itu kaum muslimin belum punya tahun, mereka sudah punya bulan. Bulan sudah berjalan sejak zaman jahiliyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah ada 12 bulan, tetapi tahun belum ada. Sehingga mereka dahulu menamakan tahun dengan suatu peristiwa seperti tahun gajah.
Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, artinya tahun peristiwa di mana Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan atau ingin mencungkil Ka'bah, maka mereka kaitkan dengan tahun gajah. Rasulullah SAW dari tahun gajah, adapun Abu Bakar lahir misalnya 2 tahun sebelum peristiwa tentara bergajah, jadi mereka kaitkan tahun-tahun dengan peristiwa besar. Ketika terjadi masalah ini, ada jatuh tempo tagihan, bulan Sya'ban, Sya'ban yang mana? Maka Umar berpikir kita harus membuat patokan tahun bagi kaum muslim. Maka Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk merundingkan tentang hal ini. Mengundang para sahabat. Kita harus punya tahun. Maka dia mengatakan bagaimana kalau kita ikut tahunnya Romawi atau ikut tahunnya Persia, sudah terlalu banyak. Ya. Kita harus punya tahun spesial. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita jadi patokannya misalnya tahun pertama adalah tahun lahirnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan bagaimana tahun wafatnya Nabi SAW. Kata Umar, dia kalau tahun wafatnya Nabi akan buat kesedihan. Bagaimana tahun ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Akhirnya kesimpulan bulat pada tahun hijrahnya Nabi SAW. Tahun hijrahnya Nabi SAW. Maka sejak itu dijadikan patokan bahwasanya tahun pertama Islam adalah tahun pertama Nabi berhijrah dan sampai berlaku sampai sekarang. Ya, ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak salah terjadi pada tahun 16 Hijriah di masa pemerintahan beliau radhiyallahu taala anhu. Ini di antara perhatian Umar terhadap kaum muslimin. Ya, Umar juga membuat peraturan tentang bagaimana pencatatan nama, pembagian ghanimah, kalau ada ghanimah peperangan dibagi-bagi kepada prajurit-prajurit, kepada tentara-tentara. Umar membuat aturan dan ini administrasi yang mantap dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara sikap Umar adalah perhatian Umar terhadap tauhid, perhatian yang luar biasa. Di antara hal yang disebut oleh para ulama bagaimana perhatian Umar terhadap tauhid, yaitu Umar mendengar kabar tentang Syajaratul Ridwan. Syajaratul Ridwan itu pohon Ridwan yang para sahabat membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pohon tersebut, ya, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon disebut dengan Syajaratul Ridwan. Allah ridha kepada mereka. Di bawah pohon tersebut mereka membaiat Nabi itu, membaiat untuk siap mati membela Rasulullah SAW, membela Islam. Ada sekitar 1.500 orang atau 1.400, 1.600 orang. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang membaiatku di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Kecuali satu orang, ada orang munafik yang bersama mereka. Tapi pohon itu punya nilai sejarah yang luar biasa. Bagaimana para sahabat membaiat Nabi di situ. Dan sebagian orang mulai datang ke situ, cari berkah. Maka Umar bin Khattab memerintahkan untuk ditebang pohon tersebut, ya, ditebang pohon tersebut. Di antara kejadian juga yang menunjukkan perhatian Umar terhadap tauhid adalah ditemukannya Nabi Daniel, ya. Nabi Daniel mayatnya masih utuh, sebenarnya para nabi jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, jasadnya masih utuh dan orang-orang ahlul kitab mereka mencari keberkahan dengan jasad Nabi tersebut, ya. Maka ketika diketahui ada jasad Nabi Daniel, ya, khawatir timbul fitnah, ya, khawatir orang-orang beribadah kepada jasad tersebut, maka Umar memerintahkan para sahabat di malam hari untuk menggali banyak lubang kuburan di tempat yang berbeda-beda. Dia bermaksud untuk ta'niyah, itu membuat orang tidak tahu di mana tempat kuburan Nabi tersebut. Maka digali lubang yang banyak di malam hari di tempat berbeda, kemudian dikuburkan salah satu lubang, kemudian ditutup semuanya lubang tersebut, sehingga orang bingung di manakah posisi Nabi tersebut, ya, agar tidak disembah di kemudian hari. Di antara perhatian Umar bin Khattab terhadap tauhid. Di antaranya para ulama juga menyebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah, maka beliau melengserkan Khalid bin Walid. Di zaman Nabi SAW, Khalid bin Walid adalah pada pedang Allah, pemimpin pasukan. Di zaman Abu Bakar juga Khalid bin Walid memimpin peperangan melawan berbagai macam orang-orang murtadin yang kemudian muncul di mana-mana. Di zaman Abu Bakar mereka murtad, kemudian banyak di antara mereka mengikuti nabi-nabi palsu. Ketika di zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dilengserkan. Ada beberapa sebab, ya. Ada sebabnya di antaranya Umar merubah aturan tidak sebagaimana di zaman Abu Bakar, tetapi Khalid tidak terima, akhirnya Umar
tidak bisa kalau begitu caranya. Khalid bin Walid taat kepada aturan Umar. Di antara disebutkan oleh para ulama, karena orang-orang sudah mulai, kalau Khalid yang mimpin pasti menang. Kalau Khalid yang mimpin pasti menang. Muncul orang-orang seperti itu. Mereka menganggap kalau Khalid ikut perang pasti menang. Sehingga Umar khawatir mereka ketergantungan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Umar melengsarkan Khalid dan diganti dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini antara hal yang menunjukkan bagaimana perhatian Umar terhadap tauhid agar manusia seluruhnya hatinya bergantung kepada Rabbul Alamin, bukan kepada sebab-sebab. Sebab itu hanya sebab, tapi yang menentukan akibat adalah pencipta sebab dan akibat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang dilakukan Umar di masa kekhilafahannya adalah menghidupkan kembali salat tarawih. Menghidupkan kembali salat tarawih. Kita tahu salat tarawih pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa malam, kalau tidak salah 3 malam. Kemudian Nabi meninggalkannya. Ya, Nabi meninggalkannya ketika para sahabat datang ingin sholat di belakang Nabi SAW, namun Nabi tidak keluar. Nabi mengatakan, aku tahu kalian semalam begini-begini berkumpul ingin sholat, tapi aku tidak keluar. Kenapa? Aku takut akan diwajibkan, kata Nabi SAW. Ya, kalau sudah diwajibkan sulit bagi para sahabat. Maka Nabi tidak melanggengkan sholat tarawih di zaman Nabi karena waktu itu wahyu masih turun. Bisa jadi Allah mewajibkan. Nabi khawatir merepotkan umatnya sehingga Nabi tidak melanggengkan salat tarawih. Padahal Nabi sudah kerjakan tiga malam. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka illah kekhawatiran diwajibkan sudah hilang. Kekhawatiran diwajibkan sudah hilang, maka para sahabat kembali melakukan salat tarawih tiap malam. Di zaman Abu Bakar sempat terhenti. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk untuk urusan stabilitas keamanan kaum muslimin. Orang-orang murtad di sana sini. Orang-orang ingin menyerang kota Madinah, pemberontakan di sana sini, sehingga masa pemerintahan Abu Bakar cuma 2 tahun, dan itu penuh kesibukan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga kata para ulama Abu Bakar tidak sempat meluaskan masjid, tidak sempat menghidupkan salat tarawih. Di zaman Umar baru kemudian masjid diluaskan, kemudian ada salat tarawih. Sehingga ketika Umar menghidupkan salat tarawih, asalnya gimana? Umar masuk ke Masjid Nabawi, Umar mendapati orang-orang sholat sendiri-sendiri. Ada yang sholat berdua, ada yang sholat beberapa orang. Ya, imamnya masing-masing mereka sholat. Berjamaah tapi masing-masing. Ada yang sholat sendiri, ada yang berdua, ada yang beberapa orang. Kata Umar, bagaimana kalau dikumpulkan saja? Akhirnya dikumpulkan ya, di bawah keimaman Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah yang terbaik. Ya, kata para ulama maksudnya bid'ah secara bahasa. Karena perkara ini sempat terhenti di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar menghidupkan kembali daripada orang sudah berjalan, orang sudah salat tarawih tapi sendiri-sendiri. Berdua, ada yang sendiri, ada yang bertiga, ada yang mungkin berlima, ya. Jadi sudah berjalan karena para sahabat memahami tidak dilarang. Tapi untuk digabungkan menjadi satu, rame-rame sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu baru dilakukan lagi oleh Umar karena sempat terhenti di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena yang Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya secara bahasa ini perkara baru yang sempat terhentikan di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara jasa Umar yang sangat besar di zaman pemerintahan beliau adalah Futuhat Islamiyah, ya. Futuhat Islamiyah, dan banyak sekali pembahasan tentang Futuhat Islamiyah, ya. Kalau kita membahas peperangan satu persatu sangat banyak, ya, sangat banyak peperangan-peperangan tersebut. Ma'rakatul Qadisiyah, kemudian Nahawan, kemudian banyak peperangan-peperangan, ya, penaklukan banyak daerah-daerah baru yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Persia benar-benar hancur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Diserang oleh pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Ma'rakatul Qadisiyah, kemudian berlanjut sampai pada penghujung perangan Nahawan, kemudian hancurlah Persia secara total, ya. Ya, disebutkan bahwasanya ketika itu Persia dipimpin oleh Yazdajir III, dan dia adalah seorang yang masih sangat muda, sehingga kesempatan tentunya masih sangat muda, tidak mampu untuk memimpin Persia dengan baik, maka kesempatan bagi Umar untuk menyerang mereka, sementara mereka dahulu pernah merobek surat dari Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Kemudian Umar memerangi mereka dan akhirnya Irak dikuasai, akhirnya hancurlah Persia, hancur di zaman Umar bin Khattab. Semua dari awal sampai akhir hancur, habis semua. Persia dikuasai oleh kaum muslimin.
Madain, kota-kotanya satu persatu dijatuhkan, dan masing-masing ini peristiwanya luar biasa. Tentunya kalau kita menceritakan satu peperangan saja butuh pembahasan tersendiri, butuh pengajian tersendiri. Tapi saya hanya ingin menyampaikan secara ringkas ya. Kemudian juga banyak negeri-negeri Syam yang juga dikuasai ya. Negeri Syam orang-orang Nasara, Romawi. Kalau Persia orang Majusi hancur ya. Adapun di negeri Syam orang Romawi. Maka banyak kota-kota yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antaranya Hims, kemudian Halab, kemudian Damaskus, kemudian di antaranya Baitul Maqdis, di antaranya Palestina yang kemudian terjadi Umar datang, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Demikian juga bukan cuma itu, bahkan di Mesir. Oleh Amr bin As akhirnya Mesir dikuasai, Iskandaria dikuasai, Trablus di Libya dikuasai. Itu semua di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadilah kekuasaan kaum muslimin zaman Umar sangat luas, dan ini semua menunjukkan hebatnya pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan masa pemerintahan beliau sekitar 10 tahun, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terbunuh ya, dengan kejadian yang tragis, itu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kita akan sebutkan bagaimana penghujung dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Di antaranya sebelum Umar meninggal dunia sempat terjadi diskusi antara Umar bin Khattab dengan Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman disebut dengan sahibu sir Rasulillah. Itu sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia dari Nabi SAW. Bahkan nama-nama munafikin juga Hudzaifah tahu. Ya. Hudzaifah tahu. Kemudian Hudzaifah juga tahu hadis-hadis tentang fitnah. Suatu hari Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kunna inda Ibnu Khattab." Suatu hari kami sedang di sisi Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata, "Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah tentang fitnah?" Maka aku berkata, "Ana ahfazuhu kama qala." Aku menghafal hadis Nabi sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. Kata Umar, mana hadisnya? Ya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salat was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah seorang laki pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya, pada anaknya, pada tetangganya, fitnah yang menimpanya ya, bisa digugurkan jadi kafarah dengan puasanya, salatnya, sedekahnya, dan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Jadi dia berbicara tentang fitnah sehari-hari, fitnah seorang di keluarganya, di hartanya, pada hartanya, fitnah yang menimpanya dari dirinya, dari anaknya, dari tetangganya. Maka Umar berkata, "Laisa hadza urid." Aku bukan bertanya tentang fitnah-fitnah seperti ini. Ini fitnah-fitnah yang biasa. "Innama uridul fitnah allati tamuju ka maujil bahar." Aku ingin bertanya tentang fitnah yang Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada engkau, tentang fitnah yang bergejolak seperti ombak-ombak yang sedang bergejolak di lautan. Qultu ma laka wa laha ya Amirul Mukminin. Apa urusanmu dengan fitnah-fitnah tersebut wahai Amirul Mukminin? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sungguhnya antara engkau dengan timbulnya fitnah-fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup sehingga kau tidak akan mendapati fitnah-fitnah tersebut. Kenapa? Karena antara engkau dengan terjadinya fitnah-fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Maka Umar berkata, "Fayuksarul babu aw yuftah." Pintu tersebut yang menghalangi yang tertutup tersebut akan dihancurkan atau dibuka. Akan dihancurkan atau dibuka. Qultu la bal yuksar. Kata Hudzaifah, pintu tersebut bukan dibuka untuk tutup lagi, tapi pintu tersebut akan dihancurkan. Ya. Dzaka ahariyun ahra an la yughlaq abadan hatta qiyamis saah. Kalau pintu tersebut bukan dibuka tapi dihancurkan, berarti tidak akan tertutup selama-lamanya sampai hari kiamat. Artinya, jika sudah mulai awal fitnah tersebut terjadi, maka tidak akan berhenti sampai hari kiamat kelak. Ya. Hudzaifah ketika ditanya oleh Masruq, "Manil bab?" Siapakah pintu tersebut? Qala Hudzaifah huwa Umar. Pintu tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksudnya apa? Setelah Umar meninggal, ya Umar itulah pintu yang dimaksud fitnah. Kalau Umar masih ada, maka Islam terjaga. Fitnah-fitnah tidak bisa berkembang. Ya, fitnah tidak bisa berkembang. Ada
Ada orang-orang mulai memunculkan pemikiran-pemikiran aneh-aneh, maka diberi hukuman oleh Umar. Ada yang menyebarkan pemikiran macam-macam tentang Al-Quran, tentang takdir, dihukum oleh Umar, ya. Dihukum oleh Umar sehingga Islam terjaga, ya. Bagaimana kencangnya Umar dalam menjaga Islam. Tetapi kalau Umar sudah meninggal dunia, akan muncul berbagai macam fitnah. Mulailah muncul fitnah-fitnah sebagaimana pernah kita jelaskan, yang akhirnya dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian muncul fitnah yang tidak berhenti sampai sekarang. Baik, ini isyarat bahwasanya Umar adalah pintu tersebut. Kalau sudah dihancurkan, kalau Umar meninggal dunia, maka pintu fitnah tidak akan tertutup. Ketika haji pada tahun 23 Hijriah, ya, Umar berdoa, ya. Beliau mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian beliau berkata, Allahumma kaburat sinni. Ya Allah, telah tua. Umurku sudah tua. Wa dha'ufat quwwati, dan kuatanku sudah melemah. Ya, wa intasharat ra'iyati, sementara rakyatku tersebar kemana-mana. Ya. Faqbidni ghaira mudayyi', maka cabutlah nyawaku dalam kondisi aku tidak melalaikan mereka. Ya. Wala mufarrid, dalam kondisi aku tidak melalaikan hak-hak mereka. Ya. Kemudian beliau datang ke kota Madinah. Ya. Beliau sudah merasa dan beliau mulai berdoa kepada Allah. Dan beliau sebenarnya, Umar bin Khattab sudah tahu dia akan mati syahid. Karena Rasulullah sudah kabarkan, ya, ketika Rasulullah bersama Umar, bersama Utsman, bersama Abu Bakar di atas gunung Uhud, tiba-tiba irtajafa Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergerak, kemudian Rasulullah berkata, Uskun ya Uhud, tenang wahai engkau, wahai gunung Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sungguh yang ada di atas engkau hanyalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Ya, ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar juga berdoa, ya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya, ya Allah, ya, aku mohon kepada Engkau untuk mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi nabiyyik, tapi aku ingin meninggal di kota nabimu, di kota Madinah. Ya. Dalam riwayat yang lain Umar berdoa, Allahumma qatlan fi sabilik wa wafatan fi bali nabiyyik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau terbunuh di jalan Engkau, ingin mati syahid. Dia minta kepada Allah mati syahid, dan aku ingin meninggal di kota nabimu. Maka ada yang berkata kepada diri, yang tadi disebutkan Hafsah berkata, Anna yakunu dzalik, anna yakunu dzalik. Bagaimana bisa kau ingin mati syahid tapi dalam kota Madinah? Karena kejadian di zaman Umar, orang kalau berjihad keluar, kaum muslimin yang keluar ke negeri Syam, keluar ke negeri Irak, keluar ke kota-kota untuk melakukan penyerangan, ekspansi, dan jadi aneh kalau Umar bilang saya ingin mati syahid tapi di kota Madinah. Susah. Karena kalau ingin mati syahid keluar di kota Madinah. Sementara doanya Umar, ya Allah, aku mohon kepada Engkau mati syahid fi baladi nabiyyik, ingin mati syahid di kota Madinah. Hingga ada yang bertanya kepada dia, anna yakunu dzalik? Kok bisa, dari mana bisa terjadi demikian? Maka Umar menjawab, ya'ti bihi Allahu idza syaa. Allah akan mengabulkan jika Allah berkehendak. Dan ternyata dikabulkan. Ya. Dan ini bukan berarti Umar minta mati, tidak, tapi Umar ingin mati syahid, ya. Ya, ingin kalau dia meninggal dalam kondisi mati syahid dan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya keutamaan meninggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Fa inni ashfa' lahu yawm al-qiyamah, fa inni akunu lahu syafi'an yawm al-qiyamah atau syahidan." Ya. Fa inni ashfa' liman mata biha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Sungguhnya aku akan beri syafaat atau akan menjadi saksi bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Paling tidak dikubur di Baqi misalnya, akan didoakan oleh para pengunjung yang tiada henti-hentinya mendoakan orang-orang dikubur di Baqi di kota Madinah. Umar, ya, wafat, ya, pada tahun 23, di tanggal 23 Dzulhijjah, ya. Atau tidak, Umar bin Khattab, ya, wafat ketika beliau sholat subuh. Kita akan bacakan bagaimana kisah wafatnya beliau, ya. Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia.
Inilah qaim. Kata Umar, kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku sedang berdiri. Ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas. Godatan usib. Ya, godatan usib. Aku sedang berdiri, yaitu antara aku dengan Umar hanya ada Abdullah bin Abbas, yaitu Amr bin Maimun, saf kedua. Ya, saf kedua. Atau alam bisa jadi saf kedua atau saf pertama, tapi di samping imam. Jadi Umar, kemudian Ibnu Abbas, baru kemudian dia. Atau dia di belakang saf kedua.